Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Mari kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, muatan ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita bahas hari ini tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi apabila bunyi dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Bunyi dapat memantul karena adanya media pantul di sekitar sumber bunyi. Media pantul adalah benda-benda yang permukaannya keras dan dapat memantulkan bunyi. Misalnya permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, kayu, dan seng. Keras lemahnya bunyi pantul tergantung dari cepat rambat bunyi, jarak antara pendengar dengan dinding pemantul, dan jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul. Berdasarkan jarak antar dinding pemantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dibedakan menjadi 3. 1. Pemantulan yang memperkeras bunyi asli. 2. Gaung atau kerdam. 3. Gema. Bagaimana perbedaan 3 jenis bunyi pantul ini? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Ini terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat. Bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga memperkeras bunyi asli. Dan pemantulan yang memperkeras bunyi asli ini biasanya terjadi di ruangan tertutup. Karena suara kita di ruangan tertutup akan terdengar lebih kuat atau lebih keras daripada suara di ruangan terbuka. Ruang tertutup itu misalnya di dalam studio musik, kamar mandi, kamar tidur, dan lain sebagainya. Jenis bunyi pantul yang kedua adalah gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi akhir asli selesai terdengar. Jadi, sebagian bunyi tiba bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas karena dinding pemantulnya tidak jauh dari sumber bunyi. Bunyi pantul ini mengganggu bunyi asli. Misalnya, bunyi pantul yang terjadi di dalam gedung besar. Contoh, bunyi aslinya datanglah. Ketika terdengar bunyi pantul, ada jeda waktu, baru kemudian datanglah. Bunyi asli ada 3 suku kata. Setelah terdengar bunyi pantul, seolah-olah ada 4 suku kata. Datanglah, lah. Begitu. Jadi ada bagian dari bunyi asli yang tidak bisa terdengar. Sehingga gaung atau kerdam ini mengganggu bunyi aslinya. Kemudian jenis pantul yang ketiga adalah gema.
Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Terjadi karena jarak dinding pemantul yang jauh dari sumber bunyi dan permukaannya keras dan rapat. Dan gema ini sering terjadi di gua, lembah, dan bukit. Contohnya bunyi asli datanglah. Kemudian bunyi pantul yang terdengar setelah ada jeda waktu datanglah. Tetapi bunyi pantul ini terdengarnya setelah bunyi asli selesai. Jadi bunyi pantul ini terdengar lebih jelas. Bunyi pantul dapat bermanfaat bagi kita loh. Apa saja manfaat bunyi pantul? Di antaranya mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, mengetahui letak sekelompok ikan di laut, dan bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli dapat memperkeras bunyi asli. Kemudian dimanfaatkan dalam ultrasonografi atau USG, bermanfaat untuk mengetahui detak jantung pasien, dan bagi hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba akan mengeluarkan bunyi dan kemudian mendengarkan gema yang akan dipantulkan untuk mengetahui posisi benda atau mangsanya. Dan ini disebut kemampuan ekolokasi. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi terjadi pada benda yang permukaannya lunak. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi atau benda kedap suara. Contohnya karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, dan spons. Benda-benda tersebut digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam. Contohnya, dinding dan langit-langit di gedung pertemuan, gedung bioskop, dan studio rekaman biasanya dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Selain melapisi dengan zat yang kedap suara tersebut, struktur bangunan juga dibuat khusus. Tidak dibuat rata, tetapi ada yang dibuat cembung. Hal ini dimaksudkan agar bunyi yang mengenai dinding tersebut dipantulkan tidak teratur, sehingga gelombang pantul ini tidak dapat terdengar dari luar. Sekian dulu materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.